Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Gen Sudarti, dalam mata kuliah metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Ya, jadi metode ini merupakan bagian dari linear programming yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, eh, metode transportasi ini ada karena metode sebelumnya yaitu grafik, tidak bisa mengcover masalah tentang transportasi ini. Lah, apa sih sebetulnya yang akan dijawab oleh metode ini? Gambarannya adalah, jadi sebuah perusahaan ya, misalkan dia mempunyai beberapa pabrik, saya katakan sumber begitu ya, dalam hal ini adalah pabrik yang harus menyetorkan, yang harus mendistribusikan hasil produksinya ke beberapa tujuan yang berbeda-beda. Di mana jarak antara masing-masing sumber dalam hal pabrik tadi ke masing-masing tujuan, tujuan bisa pasar, bisa gudang, ya, itu jaraknya beda-beda. Nah, oleh karena itu perusahaan harus mencari solusi bagaimana supaya mendapatkan biaya transportasi yang minimal. Ya, dengan menggunakan metode transportasi ini. Nah, untuk atau sebelum saya lanjutkan, saya ingin berpesan pada kalian bahwa kita seharusnya berharap hanya kepada Allah. Ya, apapun itu kita serahkan pada Allah, berharap kepada Allah. Karena berharap kepada manusia hanyalah patah hati yang disengaja. Ya, baiklah. Nah, beberapa metode yang digunakan dalam linear programming, ya, metode transportasi ada 5, yaitu metode stepping stone atau batu loncatan, kemudian metode inspeksi, metode biaya sel minimum, metode MODI, dan metode Vogel. Saya akan menjelaskannya satu-satu, tetapi lebih baiknya saya langsung ke contohnya saja. Jadi gambarannya seperti ini. Sebuah perusahaan memiliki 3 buah pabrik. Ya, sumbernya itu harus lebih dari 1 ya. 3 buah pabrik yaitu W, H, dan P. Nah, perusahaan tersebut menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari masing-masing pabrik ke gudang-gudang penjualan yang terletak di gudang A, B, dan C. Kapasitas pabrik, kebutuhan gudang, dan biaya angkut dari masing-masing ya, masing-masing pabrik ke gudang adalah sebagai berikut. Jadi untuk pabrik W di cara membacanya ya, jadi pabrik W itu dia kapasitasnya adalah 90 ton, pabrik H 60 ton, pabrik P 50 ton. Totalnya adalah 200. Nah, hasil produksi ini harus dikirimkan ke beberapa gudang yang berbeda yaitu A, B, C. Kebutuhan masing-masing gudang seperti ini, A butuh 50 ton, B 110, dan C 40. Totalnya sama 40 ton. Nah, kondisi yang seperti ini disebut masalah yang seimbang ya. Masalah transportasi yang seimbang. Kenapa disebut seimbang? Karena jumlah eh, apa namanya? Hasil dari pabriknya ini persis sama dengan yang di gudang. Tetapi bisa jadi nanti ada masalah yang tidak seimbang. Misalnya dalam kasus gudang ke toko misalkan atau gudang ke pasar misalkan. Ya. Jadi misalkan perusahaan mempunyai beberapa gudang, ya itu sebagai sumbernya sekarang gudang, mempunyai beberapa gudang yang berbeda-beda, yang kapasitas masing-masing gudang itu berbeda-beda juga. Masing-masing gudang ini harus mengantarkan, harus mendistribusikan ke toko-toko pesanan ya yang memesan. Nah, ini kan bisa dimungkinkan bahwa barang yang di gudang itu tidak sama dengan permintaan toko. Ya, bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, itulah yang dinamakan masalah yang tidak seimbang. Nanti akan kita bicarakan kemudian. Nah, sekarang yang saya jelaskan adalah masalah yang seimbang dulu. Kemudian data tambahan yang harus ada adalah biaya angkut.
Di sini sudah ada biaya angkut dari masing-masing pabrik ke masing-masing gudang. Cara membacanya adalah biaya angkut dari pabrik W ke gudang A itu sebesar 20. 20 itu berarti ini ya, biaya ini kan dalam biaya tiap ton dalam ribuan rupiah. Berarti cara membacanya adalah biaya angkut dari pabrik W ke gudang A sebesar 20.000 per ton. Misalkan gitu. Ya. Atau misalnya di sini berarti membacanya biaya angkut dari pabrik P ke gudang C sebesar 19.000 per ton. Itu ya. Nah, nanti permasalahannya adalah atau apa yang ditanyakan adalah sebaiknya perusahaan itu harus mendistribusikan hasil pabriknya ini ke masing-masing gudang itu bagaimana agar biaya angkutnya atau biaya transportasinya seminim mungkin. Oke. Nah, kemudian saya akan langsung masuk ke metode pertama, ya. Jadi dari data awal seperti ini, kita harus membuat yang namanya tabel. Tabel transportasi modelnya seperti ini. Ya. Dari itu berarti sumber kita letakkan di baris. Berarti ada pabrik W, H dan P. Sedangkan ke atau tujuannya dalam hal ini adalah gudang, kita letakkan di dalam kolom. Berarti gudang A, B, C. Ya. Nah, kemudian sekali lagi jangan bingung ya bahwa ada gudang, ada toko, ada pasar. Itu yang dipegang adalah dari mana ke mana, gitu aja. Dari itu berarti sumbernya, ya kemana tujuannya adalah ya tadi ke adalah tujuannya. Bisa gudang ke pasar, gudang ke toko, pabrik ke gudang, nah seperti itu ya kalimatnya bisa berubah-ubah seperti itu. Pokoknya dari dan ke gitu. Nah, kemudian data yang tadi kita punya, kita plot di sini. Jadi untuk kapasitas pabrik kita letakkan di kolom paling kanan. Ya, jadi pabrik B tadi kan kapasitas 90, pabrik H 60, pabrik P 50 ya. Secara totalnya ada di sini yaitu 200. Kemudian untuk kebutuhan gudang tadi kita letakkan di dalam kolom. Untuk jumlah kebutuhannya kita letakkan di baris paling bawah. Membacanya adalah kebutuhan gudang A 50, gudang B 110, dan gudang C 40. Totalnya sama yaitu 200. Karena masalah ini adalah masalah yang seimbang. Kemudian alokasi pertama untuk metode stepping stone itu harus dimulai dari sudut kiri atas. Di sini, kita harus mengisi di sini. Nah, inilah salah satu kelemahan dari metode stepping stone. Dia tidak memperdulikan mana biaya terkecil, tetapi pokoknya dari sudut kiri atas. Ya. Nah, kenapa di sini isinya adalah 50? Jadi untuk mengisi setiap sel, ya kotak-kotak di sini, setiap sel begini ya, ini kita harus melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Jadi kalau kita mengisi di kotak ini, kita menamainya kotak ini adalah kotak atau segi 4 WA. Ya, untuk mengisinya kita lihat kebutuhan A itu berapa? Oh, 50. Sementara kebutuhan ini bisa enggak dipenuhi oleh pabrik W? Oh, ternyata pabrik W punya 90. Oh, berarti kita bisa memenuhi kebutuhan pabrik A memenuhi gudang A dari pabrik B. Itu ya. Nah, karena ini sudah diisikan 50, berarti kan gudang A sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Kalau sudah terpenuhi, kita ke kanan. Ya. Kita ke kanan mengisi berarti segi 4 BB. Ya, kita lihat lagi B butuh berapa? Oh, B sebetulnya butuh 110.
Tetapi untuk pabrik W kan berarti hanya tersisa 40 kan, karena sudah diisikan di A tadi. Nah, karena sisanya hanya 40, maka isikan aja. Ambil sisa semua untuk mengisi di segi 4 WB. Kemudian diisikan dari pabrik W, ternyata gudang B belum penuh kan, berarti kita tidak bisa ke kanan, tidak bisa di gudang C, kita harus ke bawah, harus dipenuhi dulu kebutuhan gudang B. Kita ke bawah mencari di pabrik H. Ternyata pabrik H itu hanya punya 60. Sementara sebetulnya gudang B itu masih butuh 70. Ya, 110 dikurangi 40 tadi. Kan masih kurang 70. Tetapi ternyata pabrik H itu hanya punya 60. Ambil aja semuanya ini, kapasitas pabrik H dialokasikan ke B. Nah, ditambah dari pabrik H, ternyata kok belum penuh juga. Turun lagi kita mencari pabrik P. Karena kurangnya hanya 10, sementara pabrik P punya kapasitas 50, berarti ambil saja sebutuhnya 10. Ya, berarti ini gudang B sudah terpenuhi semua 110. Seperti tadi, kalau sudah terpenuhi berarti kita ke kanan, mengisi gudang berikutnya. Nah, karena gudang C itu butuh 40, sementara pabrik P juga tersisa 40, setelah diisikan di gudang B tadi, maka kita bisa plot di sini 40. Ya. Nah, sudah selesai. Kemudian kita hitung biaya transportasinya, caranya adalah ini kan ton ya, ton 50 ton dikalikan dengan biaya per ton. Biaya per ton kita membacanya kan 20.000 sebetulnya. Berarti 50 kali 20, 40 kali 5, 60 kali 20, 10 kali 10, dan 40 kali 19. Ketemunya adalah 3.260. Ya, karena ini dalam ribuan, berarti kita menuliskannya berarti 3.260.000. Gitu. Nah, ini karena merupakan alokasi pertama, maka terlihat bahwa biaya transportasinya itu masih tinggi. Kita akan mencoba mengurangi biaya transportasi ini dengan cara trial and error. Ya, kita berarti berangkat atau pindah ke langkah kedua, melakukan trial and error untuk mendapatkan biaya transportasi yang lebih rendah. Nah, untuk melakukan trial and error, tidak ada namanya trial and error ya. Jadi tidak ada satu pedoman ya, harus isi yang mana. Ya, yang penting pokoknya kita bisa melempar segi empat yang terisi ini, yang kita sebut sebagai segi empat batu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segi empat batu, itu bisa dilempar ke segi empat air yang kosong. Ini 1, 2, ya, 3, 4. Ada 4 segi empat yang kosong. Nah, karena sembarang, maka saya mencoba menggeser angka 50 ini ke bawah, gitu. Mengapa saya kok pilih itu? Karena saya lihat biaya transportasinya itu lebih rendah. Kalau diambilkan dari W, mungkin ini jaraknya lebih jauh, biaya transportasinya itu 20 ya atau 20.000. Tetapi kalau diambilkan dari H ternyata lebih murah yaitu 15. Saya coba ini turunkan ke sini. Nah, kalau ini 50 saya geser ke bawah berarti circle-nya alokasinya itu kan gampangnya ambiar gitu ya, ambiar, maut gitu. Nah, biar itu kembali lagi pada posisi yang, semula dalam arti tidak jomplang sana sini, maka apakah harus membentuk circle seperti ini, ya. Saya coba, ini yang 50 ini karena mau saya geser ke bawah, ini makanya saya kasih tanda min 50. Ya, karena saya geser ke sini berarti saya beri plus 50.
Nah, kalau di sini saya beri plus 50, kemudian ditambahkan 60 yang semula, berarti ini kan jomplang. Berarti kan 110, kan nggak boleh. Karena kapasitasnya hanya 60. Nah, biar nggak jomplang berarti di sini dikurangi dengan angka yang sama, yaitu 50. Nah, kalau ini dikurangi 50, berarti gantian yang kolom B ini yang jomplang lagi. Ya. Oleh karena itu, ke atas dia harus ditambahkan 50 juga. Intinya adalah membentuk sebuah circle seperti ini. Min 50 plus 50, min 50 plus 50. Kalau ini Anda lakukan, pasti posisinya tidak akan ambiar. Bahasanya ambiar ya, biar gampang. Begitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, Bu, apakah boleh nggak sih kita loncat? Misalkan 50 ini digeser ke bawah misal, atau 50 ini digeser ke 8, boleh-boleh saja. Ya, tetapi yang tidak boleh adalah diagonal. Gitu ya. Misalnya sini, min 50 plus 50, min 50, sini ya, plus 50 lah, nanti kita coba-coba lah ya. Tapi intinya boleh, untuk loncat itu boleh. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ini tadi saya beri angka merah karena belum pasti. Kita pastikan dulu apakah circle ini betul-betul mengurangi biaya. Ya, sebelum difixkan kita cermati dulu. Kita teliti dulu apakah ini memang betul-betul menurunkan biaya. Caranya bagaimana? Kita lihat yang angkanya min-min ini. Kalau ini min-min, oh berarti circle ini akan mengurangi biaya sebesar 20 plus 20. Ngiritnya 40 berarti, 40.000 per ton. Namun sekaligus circle ini juga menambah biaya ya, plus-plusnya ada di sini. Ya, plusnya ada di sini berarti nambah biayanya adalah 15 ditambah 5, 20. Ya. Penghematannya sebesar 40, ini tambah ini. Namun penambahan biayanya hanya 20. Nah, berarti kan masih badi istilahnya. Oh, bisa ini. Berarti bisa di-fixkan. Nah, mari kita fixkan, kita lihat kolom berikutnya. Ya. Kita fixkan, ini abaikan yang merah-merah ini. Di-fixkan berarti tadi ini di segi 4 WA ini kan tadi berarti 0 ya. 50 min 50. Lihat lagi. Di sini nanti menjadi 0, 50 min 50 0. Ini di sini berarti menjadi 50, di sini berarti menjadi 10 dan di sini menjadi 90. Itu ya. Terlihat dari tabel berikutnya. Nah, ini ya sudah ya, ini sudah kosong, kemudian ini menjadi 90, ini menjadi 50 dan ini menjadi 10. Yang lainnya tetap ya, yang ini sama ini karena tidak diutik-utik tadi, maka tetap. Nah, pergeseran tadi yang ini yang sudah bergeser tadi putaran pertama, kita coba cari biaya transportasinya ya. Berarti 90 kali 5, 50 kali 15, 10 kali 20, 10 kali 10 dan 40 kali 19. Ya, totalnya adalah 2.260. Atau kalau kita konversi ya menjadi 2.260.000. Ya, terlihat ini berarti biayanya lebih rendah ya dari putaran pertama tadi. Putaran pertama biayanya sekian, 3.260.000, kemudian turun 1 juta ya menjadi 2.260.000. Nah, sebetulnya menurun 1 juta itu didapat dari mana? Itu sebenarnya gampang ya cara mencarinya, kemungkinan tidak usah dihitung-hitung lagi seperti ini. Tinggal seperti tadi, kita melempar atau menggeser itu sebesar berapa ton? Kan 50 ton yang kita geser. Ya. Kemudian pengiritannya berapa? Pengiritannya kan diambilkan dari tadi 40 dikurangi 20. Ya, pengiritannya kan 20.000.
Berarti 20.000 kali 50 tadi. 1 juta. Ya, tinggal bisa dikurangkan langsung. 3.260.000 dikurangi pengiritannya tadi menjadi yang ini. 2.260.000. Ya, silahkan menggunakan cara yang menurut Anda mudah. Nah, baik. Sekarang kita akan coba lagi. Ya, kita akan geser-geser lagi, siapa tahu masih bisa dimungkinkan untuk merendahkan lagi, mengefisiensikan lagi biaya transportasinya. Lah, di sini saya mencoba menggeser yang angka 40 ini ke atas. Ya, karena saya lihat di sini biayanya 19, kemudian di sini 8. Nah, coba siapa tahu ya. Kita coba, berarti ini min 40, di sini plus 40, kemudian di sebelahnya ini min 40, masih mungkin, kemudian di sini plus 40. Ya. Kemudian kita pastikan dulu apakah ini betul-betul mengurangi biaya. Pengurangan biayanya berapa sih? Ini min. Ya, berarti 19 ditambah 5. Pengiritannya sebesar 24, sementara penambahan biayanya ya plus-plusnya dari sini 10 tambah 8. Ya. Efisiensi atau pengeluaran biayanya 24, pertambahan biayanya 18. Oh, berarti masih untung ya. Masih selisih 6.000 ya, 6.000 per tonnya. Nah, oleh karena itu kita fixkan saja, kita mantap, kita fixkan. Berarti nanti yang di sini menjadi 50, 90 kurangi 40, yang di sini tadinya kosong menjadi 40, yang di sini menjadi kosong, ya 40 min 40, kosong, yang di sini menjadi 50. Kita lihat tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini. Ini menjadi 50 ya, 40, di sininya kosong, di sininya menjadi 50. Nah, kemudian kita hitung lagi apakah ini betul-betul mengurangi biaya seperti tadi 50 kali 5, yang paling gampang gitu ya. 40 kali 8, 50 kali 15, 10 kali 20 dan 50 kali 10. Totalnya adalah 2020 atau 2.020.000. Alhamdulillah ya, lebih ngirit lagi. Gitu. Nah, kita coba lagi sekarang. Ya, memang ini bisa menjadi beberapa putaran. Ya. Nah, kapan kita harus berhenti melakukan trial and error? Itu ketika kita menggeser-geser segi 4 batu ini itu tidak mengurangi biaya, malah menambah biaya. Itu berarti kita harus berhenti. Nah, kita coba ini kayaknya yang terakhir ini. Saya akan mencoba menggeser angka 10 ini ke atas. Ya, geser ini ke atas. Kenapa? Karena saya lihat biayanya kan ini kan 20, sementara di sini 5. Oh, berarti lebih murah nih. Ya, seperti tadi, berarti karena saya geser ke atas, berarti 10 min 10, ini menjadi plus, ya, min plus, seperti itu. Ya, berarti ini nanti 0, ini menjadi 60, ini menjadi 30, dan di sini yang tadinya kosong menjadi 10. Kita lihat. Nah, inilah hasilnya. Ya, seperti ini. Kita hitung lagi biayanya seperti tadi, ternyata lebih efisien menjadi 1.890.000. Nah, ini dari pekerjaan saya, ini adalah hasil yang terbaik karena setelah saya geser-geser, saya coba, ternyata malah biayanya itu bertambah. Berarti kita harus berhenti. Itu ya. Nah, kemudian untuk kasus-kasus lain ya yang menggunakan metode stepping stone, itu apakah harus 3 langkah, Bu, 2 langkah, 4 langkah? Tidak mesti seperti itu. Jadi tidak ada pedomannya. Ya, tidak 2, 3, harus 3, harus 2, enggak. Ya, bisa 2, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Ya, pedomannya seperti tadi, bahwa jika digeser-geser kok justru menambah biaya, maka tidak
diperbolehkan untuk dilanjutkan. Gitu ya. Nah, sebelum saya sebentar. Kemudian untuk hasil akhirnya kita harus membuat simpulan seperti ini biar gampang. Jadi untuk alokasinya dari pabrik B ke B sekian, B, C sekian dan seterusnya sehingga total biayanya adalah 1.890.000. Itu ya. Oke, nah kemudian mungkin ada yang bertanya begini. Apa namanya? Bu, kenapa sih tadi mungkin yang langkah pertama ini, kenapa 50 ini digeser ke 15? Padahal kalau disuruh milih kan bisa digeser ke 8 karena biayanya lebih rendah. Ya, coba kita lihat apakah ini dimungkinkan. Ya, ini berarti harus min 50, mau digeser ke sini berarti plus 50, masih bisa. Nah, kemudian mau digeser kemana nih bawahnya? Ya, min 50 plus 50, kalau di sini min 50 kan nggak bisa. Oh, ini kosong tetapi dikurangi. Ya, yang diambil apa? Kan nggak ada. Lagi, misalkan min 50 plus 50, kemudian min 50. Di sini, ini juga nggak boleh. Ngutang nggak boleh. Karena di sini ada 40 dikurangi 50, nggak bisa. Itu ya pedomannya. Jadi pokoknya yang dimungkinkan untuk digeser dan pergeseran itu betul-betul mengurangi biaya. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode inspeksi. Nah, metode 1, 2, dan 3, yaitu metode stepping stone, metode inspeksi, dan metode biasel minimum, itu sebetulnya perbedaannya hanya pada alokasi pertama saja. Ya, alokasi berikutnya masih menggunakan trial and error. Nah, perbedaan antara metode stepping stone dengan metode inspeksi itu ada pada asumsi urut-urutan dalam pemesanan. Nah, di sini saya asumsikan saja sembarang ya, namanya asumsi ya. Misalkan yang memesan pertama adalah C, memesan kedua adalah B, memesan ketiga adalah A. Maka bagaimana penyelesaiannya? Nah, sama seperti tadi bahwa data awal itu tetap harus kita ubah menjadi bentuk tabel transportasi standar seperti ini, ya. Namun alokasi pertama tidak lagi dari sudut kiri atas, tetapi berdasarkan siapa yang memesan. Ya, ingat yang memesan adalah CBA urutannya. Berarti kita harus mengisi C dulu. Ini diutamakan dulu karena dia yang memesan dulu. C butuh 40, ya, C butuh 40. Kemudian untuk mengisi C itu ada 3 alternatif. Mau diisi dari W bisa, H bisa, P bisa. Ya, karena semuanya masih utuh ini kapasitasnya. Nah, tentu saja kalau kita disuruh memilih, kita pilih biaya yang terkecil, yaitu 8. Ya, berarti kita mengisi segi 4 W, C pilihannya. Nah, diisi berapa? Karena kebutuhannya itu 40, sementara W masih utuh punya 90. Ya diambilkan saja semuanya dari W. Ya. Nah, berarti C sudah terpenuhi ya. Kita beralih ke pemesan berikutnya yaitu gudang B. Sama seperti tadi, gudang B ya butuhnya adalah 110, bisa diambilkan dari W dengan biaya 5, H dengan biaya 20, atau dari pabrik P dengan biaya 10. Kalau diminta memilih dari ketiganya, tentu saja kita mendahulukan yang terkecil, yaitu 5. Berarti kita disuruh mengisi segi 4 WB. Nah, disuruh mengisi segi 4 WB, tadi B butuh 110, tetapi W kan hanya tersisa 50 saja. Ya, karena sudah diambil C tadi. Oke, berarti sisa 50 masukkan saja di sini. Nah, kemudian diisi 50, gudang B kan belum penuh karena butuhnya kan 110. Berarti diambilkan dari pabrik yang lain.
Nah, dari pabrik yang lain ada 2 pilihan, mau yang 20 atau 10. Ya tentu saja kita pilih yang lebih murah, yaitu 10. Ya. Kurangnya 60 ton. Tetapi pabrik P hanya punya 50. Oh ya sudah, berarti ambil aja semuanya, alokasikan ke sini. Oke. Nah, dialokasikan dari pabrik P50, dari W50, ternyata kurang 10. Ya, kita ambilkan dari pabrik sisanya, yaitu pabrik H, tidak ada pilihan lain, kita isi sisanya yaitu 10. Ya, toh pabrik H masih utuh kan, dia masih punya 60. Oke, ambillah 10 di sini. Nah, berarti sudah penuh ini gudang B. Kalau sudah penuh, kita langsung ke gudang terakhir, ini adalah gudang A sebagai pemesan ketiga. Seperti tadi, ya, gudang A dia butuh 50, bisa diisikan dari W, H, dan P seharusnya, ya. Tetapi kalau dilihat dari W, ini tidak mungkin karena dia sudah habis ini. Ya, nggak mungkin. Diambilkan dari P juga tidak mungkin karena sudah habis. Maka jalan satu-satunya adalah mengambil dari pabrik H sisanya. Dan alhamdulillahnya kebetulan biayanya juga paling rendah di antara ini ya, bertiga ini. Oke. Nah, setelah alokasi pertama ini tadi, yang saya sebutkan tadi, kita hitung biaya transportasinya seperti tadi, 50 kali 5, 50 kali 15, 10 kali 20, 50 kali 10, dan 40 kali 8. Sehingga totalnya itu adalah 2.020.000. Ya. Nah, ini terlihat berbeda dengan alokasi pertama dari metode stepping stone tadi. Ya, kalau metode stepping stone awal dia biayanya masih tinggi ya, 3.260.000. Tapi untuk metode stepping stone karena sudah memperhitungkan tadi sudah milih-milih biaya yang lebih kecil mana, maka biayanya pertama kali sudah langsung rendah ini, 2.020.000. Ya. Nah, meskipun demikian, kita akan mencoba melakukan trial and error lagi seperti tadi. Ya, kita coba setelah saya cari mana ya gitu, namanya trial and error ya. Saya mencoba menggeser angka 10 ini ke angka 10 ini ke atas ya. Menjadi berarti ini min 10 ke atas, saya lempar ke atas berarti plus 10, min 10, plus 10. Ya, berarti untuk yang di sini nanti menjadi 60, di sini menjadi 0, di sini menjadi 30, dan di sini menjadi 10. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ternyata setelah kita menggunakan trial and error hanya sekali saja, biaya transportasinya itu langsung menuju ke optimal, yaitu 1.890.000. Ya. Jadi sekali lagi ini berbeda karena tadi dia tidak kalau stepping stone itu tidak memperhitungkan biaya. Pokoknya dia dari sudut kiri atas ke kanan, ke bawah, bawah kanan, bawah kanan, begitu seterusnya. Ya. Nah, kemudian kita akan masuk sekarang ke metode ketiga, yaitu metode biaya sel minimum. Nah, saya ulangi lagi bahwa perbedaan antara metode 1, 2, dan 3 itu ada di alokasi pertama saja. Ya, alokasi pertama saja. Nanti untuk berikutnya tetap menggunakan trial and error. Nah, apa bedanya dengan metode inspeksi ya yang kedua tadi? Untuk alokasi pertama itu kita sudah memperhitungkan semua biaya ini. Kalau tadi inspeksi kan siapa yang memesan dulu, dipenuhi dulu, pemesan kedua dipenuhi dulu kan dan seterusnya. Ya, kan memang ada perusahaan yang mengambil kebijakan seperti itu. Ya, yang memesan terlebih dahulu, kirim, kirim langsung ya. Nah, tetapi untuk metode biaya sel minimum ini biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang pengirimannya itu secara periodik. Ya, seperti ACE misalkan. ACE itu dia di-pool dulu.
dari semua permintaan itu di-pool dulu, ya, kemudian baru dikirimkan secara bersama-sama. Nah, inilah ya metode biaya sel minimum seperti tadi, ya, dibuatkan tabel standar seperti ini. Nah, kemudian cara mengisinya kita harus memilih biaya yang terkecil. Ini kan ada 9 biaya nih. Ada 9 biaya, ternyata yang terkecil pertama, yang paling kecil itu adalah angka 5. Ya. Angka 5 ini terpilih berarti kita harus mendahulukan WB. Ya. B butuhnya 110, sementara W hanya punya 90. Ya sudah, berarti dari pabrik W itu angkut semuanya ke gudang B. Ya. Tanpa memperdulikan apakah gudang B itu terpenuhi atau tidak, karena ini kan kita jembreng bersama-sama gitu ya. Kita mencari dulu biaya terkecil kedua. Sebetulnya biaya terkecil kedua adalah 8. Kita mengisi BC harusnya. Tetapi karena pabrik W itu sudah habis, ya sudah kosong di sini untuk mengisi B tadi, berarti kita kan tidak bisa mengisi segi 4 ini. Tidak bisa mengisi gudang C dari W gitu maksudnya. Ya. Oke, berarti kita pindah lagi ke terkecil berikutnya. Terkecil berikutnya adalah angka 10. Nah, ternyata angka 10-nya ada 2. Kalau kita ketemu seperti ini, kita pilih sembarang. Mau ngisi yang ini dulu boleh, yang ini dulu boleh. Ya, misalnya kita mau ngisi yang di sini, ya. Gudang ini kalau kita mau ngisi di sini berarti kan ini kolom C ya. Kolom C itu kan gudang C butuh 40. Sementara pabrik H dia punya 60. Oh, berarti kita ambilkan saja semuanya dari pabrik H. Masukkan ke sini. 40. Ya. Kemudian kita berangkat ke terkecil berikutnya, ya, yang kembar tadi kembarannya yaitu 10. Kita ngisi di sini, berarti kita mengisi segi 4 PB. Ya. B tadi masih kurang 20 kan? Butuhnya 110, sementara masih terisi 90 tok. Berarti butuh lagi 20. Ya, kita ambilkan saja di sini ya dari pabrik P masuk ke sini. Oke. Nah, kemudian terkecil berikutnya adalah angka 15. Ya, angka 15 di sini berarti kita harus mengisi segi 4 HA. Ya. A sebetulnya butuh 50. Ya. Tetapi karena H hanya tersisa 20, ya, karena sudah diminta C tadi 40, berarti dia hanya tersisa 20 saja, berarti ambil aja 20 sisanya. Oke. Terus terkecil berikutnya sebetulnya adalah 20, tapi kita kan nggak bisa ngisi di sini karena W sudah habis tadi ya, karena sudah diisikan ke B. Berarti ke terkecil berikutnya yaitu 25, tidak ada pilihan lain karena gudang A masih butuh 30 dan itu hanya tersisa produknya di pabrik P. Berarti ambil semuanya. Nah, sudah selesai. Selesai untuk tahap 1. Ya, alokasi pertama. Nah, setelah dihitung ini ternyata biaya transportasinya itu 2.100 atau 2.100.000 ya kalau kita konversi. Nah, ini sama dengan metode sebelumnya, lakukan trial and error. Ya, tidak usah saya berikan contoh lagi. Nah, saya kira untuk yang metode transportasi mungkin cukup di sini dulu biar tidak bingung. Tugas Anda adalah mencari atau membuat sendiri kasus metode transportasi, silakan angka-angkanya dibuat sendiri, digarap sendiri, gitu ya. Nah, silakan sekarang dicoba aja. Kalau saya ini kan 3-3 gitu ya. Jadi pabriknya 3, gudangnya 3. Tapi kan tidak selalu demikian. Pokoknya masing-masing itu lebih dari 1 gitu ya. Bisa dicoba pabriknya 3, gudangnya 4. Atau pabriknya 4, gudangnya 3. Pabriknya 4, gudangnya 2 gitu ya. Kemudian terapkan atau gunakan metode 1, 2, 3. Metode stepping stone,
metode inspeksi dan metode biasel minimum. Ya, tetapi untuk ketiga metode itu hanya alokasi pertama tok. Ya, kemudian trial and error-nya silahkan kalian pilih salah satu saja. Ya, jadi tidak semuanya di trial and error, toh caranya sama. Saya ulang ya. Jadi kalian harus membuat soal sendiri, dikerjakan sendiri, tapi tidak boleh sama dengan saya. Ini 3-3 gitu, diubahlah ya biar beda. Kasusnya masih kasus seimbang ya. Jadi untuk sumber dan tujuan itu masih sama jumlahnya. Ya, tetapi angka-angkanya silahkan kalian buat sendiri. Itu ya. Nah, untuk menggunakan ketiga metode ini, silahkan hanya alokasi pertama saja. Untuk trial and error-nya pilih satu saja di antara ketiga metode tadi. Nah, kemudian kalau untuk asumsinya ya untuk metode inspeksi silakan dibuat sendiri. Yang mana yang pesan dulu, yang mana pesan dulu, silakanlah. Gitu ya, saya kira untuk metode transportasi ini saya pisah menjadi dua karena masih ada dua metode lagi. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.